Yang saya hormati semua alumni, baik putra maupun putri yang bergabung di Halqa Alumni Syaifuddin yang sikat menjadi khas, putri putra Syaifuddin Pasirian yang saya hormati. Pertama kita bersyukur pada Allah pada siang ini kita bisa bertemu dalam rangka silaturahim. Semoga dengan pertemuan ini membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya rahmat dan salam curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, dalam hidup ini yang paling menjadi angan-angan kita ini kan rezeki. Yang disebutkan adalah rezeki. Cuman kadang rezeki yang kita pahami ini kan berupa uang. Jadi kalau zaman sekarang rekeningnya itu banyak isinya, itu yang dipahami zaman sekarang itu maksudnya uang. Ada yang memahami begitu. Ada rezeki mungkin orang Selok ini banyak sapinya, gitu ya. Atau sekarang mungkin orang Selok menyatakan rezeki itu kalau senggolnya banyak, gitu ya. Jadi mungkin rezeki ada yang memahami orang itu punya kebun-kebun dan sebagainya. Padahal rezeki itu ketika menyebut itu harta berupa uang, berupa sawah, ini adalah bagian kecil daripada rezeki itu. Rezeki yang sebenarnya itu katanya lumayan bihin nas. Rezeki itu setiap sesuatu yang bisa diambil manfaat oleh manusia. Maka rezeki apa saja yang bisa bermanfaat itu namanya rezeki. Punya suami yang soleh itu rezeki, karena bermanfaat. Begitu punya laki-laki punya istri yang solehah itu rezeki. Coba sampean nonton film, ya apalah yang film atau sinetron apa namanya. Di situ kan ditayangkan kadang-kadang ada orang kaya, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Tapi si istri ini melihat cemburu dengan suaminya. Dia cemburu pada suaminya, dia itu main dengan perempuan lain. Apa harta yang banyak? Kan beda artinya ya. Mobilnya dibanting, rumahnya dia ngamuk-ngamuk kan. Jadi dia itu rumah yang mewah, suami yang ganteng itu gak ada artinya, karena dianggap suaminya tidak soleh. Begitu coba bayangkan di TV itu kita melihat ada seorang laki-laki ganteng, istrinya cantik, tapi istrinya marah-marah terus. Nah ini suami bosan juga gitu. Jadi harta tidak terlihat, kecantikan juga terlihat. Ternyata suami yang soleh, istri yang soleh itu bagian daripada rezeki, membuat kita tuh tenang. Itu rezeki. Tapi saya bayangkan itu rezeki itu kan hanya uang, hanya jadi beruang gitu ya. Kan ya, dibayangkan begitu. Jadi punya suami yang baik itu, punya suami yang perhatian, al-ihtimam. Dia itu kalau sakit sedikit jadi tanya sakit apa nih. Udah dia sibuk mencarikan obat, sibuk mencarikan makanan. Kan begitu. Pergi sedikit lalu telepon, ya klik sebegini itu kan perhatian ya. Tapi jangan sampai baper kayak protektif aja gitu. Tapi kan ihtimam. Dia bentuk daripada perhatian suami itu memenuhi kebutuhan. Ya kalau butuh bedak diberikan bedak, kalau butuh baju diberikan baju, ya kalau butuh uang diberi uang. Itu bentuk perhatian daripada suami. Kira-kira isi atau tidak? Begitupun anak yang soleh dan soleh itu rezeki. Sampai coba, mohon maaf kalau yang tidak punya anak, saya tidak menghina. Coba bayangkan, ada orang menikah sampai 2 tahun, 5 tahun nggak punya anak. Lalu dia punya anak, bahagia nggak kira-kira? Dia kebayang. Karena saya punya saudara itu, kalau ngobrol itu ngeluhnya karena nggak punya anak. Coba satu yang itu ceritanya menikah itu 16 tahun nggak punya anak. Sampai dia mimpi punya. Ketika dia itu
punya anak, dia bahagia sekali sehingga anaknya diberikan apa? Zidni rahmat. Kemudian berikanlah tambah karena kami rahmat. Lalu tambah anaknya lagi, zidni lagi, apa namanya di bawahnya lagi gitu ya. Itu jadi anak yang soleh dan solihah itu adalah rezeki dari Allah. Coba nih yang punya anak ini bisa dibuat kayak pengantin, coba diberikan baju, punya uang. Dia dipikir ada baju bagus untuk anak ya, gitu ya. Iya Pak ya? Iya. Masih saya begini, apalagi anaknya perempuan. Dan yang itu saya tangan kau. Ada baju yang dipikirkan lewat di toko. Padahal ibunya lebaran nggak beli baju, tapi anaknya yang diberikan. Iya Pak ya? Coba sampai nih, bawa bapak ini, apalagi baunya yang pas. Apa yang dipikirkan kambing sampai ada pelabinanan? Anak lebih dulu. Apa ada ketua itu? Nah, berarti anak yang soleh dan soleh itu rezeki dari Allah. Nah, itu banyak. Pak, ilmu itu rezeki. Coba bayangkan sampai punya tetangga yang tidak berilmu, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Berarti sampean itu bisa baca, bisa nulis itu rezeki. Coba sampean nggak bisa bahasa Indonesia, bingung, ngomong tak bulat. Coba bayangkanlah kalau sampean pergi ke Australia tidak bisa bahasa Inggris, kayak apa itu? Bisu dan tuli. Dari mana? Tuli walaupun ragu kan nggak paham. Kan tuli. Bisu nggak bisa ngomong apa sampean? Coba lah, yang tidak bahasa Arab pergi ke Mekah. Paling beri apa? Paling tanya hada. Ilmu kan hada, baru bisa keluar. Loh iya, saya sering ketemu ya kalau pergi ke Arab Saudi itu dengan orang-orang desa itu ilmu kan hada, nggak keluar kesen lah. Nah begitu. Dan berarti ilmu itu adalah rezeki yang Allah berikan pada sampean. Namun rezeki yang tertinggi itu ada apa? Rezeki iman. Karena dengan iman ini kebaikan-kebaikan akan datang pada sampean. Karena ketika sampean itu iman, ketika oleh Allah diberikan suatu kesulitan, hati itu tenang. Pasti ada yang terbaik yang diberikan kepada kita. Ketika sampean sakit, alhamdulillah saya sakit. Ini kesempatan untuk zikir kepada Allah. Jadi walaupun sakit nggak terasa, karena sakit ini lebih parah dari kita rasakan. Coba tanya akli sampean nih. Bade kancang sakit betes, tanya akli. Dia malah sakit teguk. Iya. Berarti sakit itu kan ingat kan? Coba sampean tanya kan ada temannya sakit pinggang. Tanya akli, di mana sakit? Dek teguk kan begitu. Kan begitu. Tapi kalau orang itu sudah iman kepada Allah, dia sakit itu tidak ngeluh. Karena dia dengan sakit berpikir ini mau mengurangi dosa saya. Dengan sakit ini kesempatan untuk berpikir kepada Allah. Jadi kita tuh tenang. Nah, ketepatan sampai punya suami yang hitam. Allah, subhanallah suami saya ini hitam. Begitu pun yang istri punya, suami punya istri yang hitam. Alhamdulillah. Kalau makan itu saya enggak hajar suatu. Loh iya, hajar suatu kan batu hitam dan semua orang ingin megang gitu kan. Kira-kira begitu lah. Jadi kita ini kalau dengan iman itu nikmat. Saya ini sering melewati kehidupan yang sampai menurut saya jadi nadir. Pusing gitu. Dan kalau tidak punya iman, saya tidak yakin bahwa Allah itu inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra itu sudah nggak mampu mikir. Terutama setelah jadi ketua yayasan. Kadang-kadang saya mengharapkan pikir saya jadi nadir gitu ya. Karena jadi ketua yayasan di Syaifuddin ini beda dengan ketua yayasan yang lain. Saya ini sebagai ketua yayasan dan sebagai kakak yang paling tua. Yang paling repot yang kedua itu menghadapin adik-adik itu ya, yang perempuan, yang laki-laki. Satu sisi harus profesional, tapi yang dihadapin saudara sendiri harus gimang gitu. Jadi ada nih menurut teori saya ini harus berikan tindakan begini. Tapi ternyata yang punya masalah keluarga sendiri, tak bingung gitu. Nah, jadi tapi kita kan ketika kita punya iman, ternyata iman itu membuat kita tenang.
Nah, ketika kita ini punya kelebihan, kita tidak pernah berpikir itu lalu kita ini jadi melampaui batas. Umpamanya katakan kita punya kesuksesan, kita tidak bertepuk dagu karena sayang, tapi ketika kesuksesan apa yang dipikirkan? Oh, saya ketepatan, saya kemudian nikmat, harus banyak bersyukur kepada Allah. Saya harus lebih rajin. Yang paling saya rasakan itu 1 bulan yang lalu, 1,5 bulan yang lalu lah. Awal-awal bulan Syawal saya harus banyak menyelesaikan problem-problem di Saifuddin, di Manal Quran, kemudian di Umul Qura, kemudian waktu yang sama memondokkan anak saya yang dulu kerasan, bolak-balik sudut kiri terus gitu. Dan jadi pikiran itu jadi berat, tapi kita yakin kepada Allah, pasti ini badai akan berlalu, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini kenapa? Karena kita punya iman. Coba nggak punya iman. Nah, saya ini berteman dengan banyak orang, tapi banyak diskusi. Ternyata itu orang yang tidak punya iman itu pikirannya bingung. Coba orang yang punya iman ini, guru-guru yang gajinya sedikit, yang petani penghasilannya sedikit, kan hidupnya tenang. Coba sampai teman saya ini banyak orang yang kaya-kaya. Ada karena dia pengusaha, karena dia personal. Itu kok ketemu dengan saya itu ngeluh dok. Itu yang terjadi, maka karena itu jadi penting kita ini membicarakan tentang rezeki pada pertemuan kali ini. Ya, saya teruskan. Jadi saya ingin menyatakan begini, kuncinya ini. Apa rezeki ini? Kulumayan tapi mubihinas. Setiap satu yang bermanfaat pada manusia. Tetapi yang paling banyak dilihat oleh orang rezeki itu adalah berupa harta atau berupa jabatan. Itu yang dipahami rezeki oleh orang. Tapi rezeki yang paling penting berupa iman kadang-kadang terlupakan. Rezeki berupa keluarga yang menyenangkan terlupakan. Teman-teman yang baik juga terlupakan. Mertua yang baik kadang-kadang terlupakan. Itu rezeki. Coba bayangkan punya mertua yang cocok gitu. Sumpah dengan itu. Jadi punya mertua yang bagus itu adalah rezeki dari Allah. Nah, orang bertanya kepada kita ini, bagaimana caranya supaya mendapatkan rezeki itu? Rasulullah bersabda begini, katanya, salah satu kulluhum hakun Allah ya'amhu. Katanya ada 3 hal itu yang Allah itu mempunyai akan memberikan bantuan. Apa katanya? Yang pertama itu al-mujahidu fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi sampai rezekinya dijamin oleh Allah ketika sampai betul-betul berjuang di jalan. Nah, berjuang dengan Allah macam-macam. Mungkin kalau kondisi perang, ya dengan artian berperang kan. Karena tujuannya meninggikan agama Allah, kayak waktu perang Badar, perang Uhud, perang Hunain. Maka jihad itu dipahami apa? Tapi jihad itu apa katanya? Jihad itu adalah suatu usaha untuk meninggikan agama Allah. Jihad itu apa katanya? Badlul juhudi li ilahi kalimatillah taqarruban ila Allah Ta'ala. Apa jihad itu? Mengerahkan segala tenaga dalam rangka meninggikan agama Allah dan diniatin karena Allah. Itu namanya jihad. Nah, kalau kondisi kayak sekarang, kayak sampai ini berusaha untuk bertemu dalam acara halqa alumni Saifuddin, itu bagian daripada pendidikan agama Allah. Karena dengan pertemuan ini yang pertama kita saling mengingatkan, ya ingat kita ini yang dulu pernah mondok. Itu yang pertama itu ingat. Yang kedua pasti sangat terdorong
untuk mengamalkan ilmu yang sampean miliki, paling tidak untuk anak-anak sampean ingin diajari ngaji anak-anak sampean. Itu kan terdorong sekali. Jadi mengadakan kegiatan di halqa ini bagian daripada yang ketepatan sampean ini misalnya itu mencari nafkah, mencari uang lah, alakonya ada yang pergi ke sawah. Tapi niatnya saya setelah dapat uang ini nanti dipakai untuk menyumbang masjid, untuk pembangunan sekolahan, untuk biaya anak saya yang sekolah. Meninggikan agama Allah atau tidak? Meninggikan agama Allah kan, coba sampai ada anak untuk kalau jotek kirim kan sumpah ya. Iya kan? Kadang-kadang sudah mulai kamu otak di lapangan nggak dibayar, ada yang 100 juta sampai ada yang udah gimeng itu. Lah anak Sandra kayak begini. Jadi ketika sampai ini pergi ke sawah, niatnya mencari nafkah untuk membiayai anaknya yang sedang mondok itu berarti bagian apa? Pendidikan agama. Itu Allah akan membantu, Allah akan hakul Allahi, maka Allah akan membantu. Nah, jadi sampai itu maka perbaiki niatnya. Yang ketepatan sampean misalnya ngajar di sekolahan, di TK, di MI, di MTS, di SD, di SMP, di SMA, atau di madrasah diniyah, atau misalnya di TPI. Ketika niatnya untuk meninggikan agama Allah, maka Allah akan menjanjikan akan membantu sampean. Maka yang penting itu niatnya dulu diperbaiki. Apalagi memang sampean itu sudah ngajar diniyah, ngajar Quran, di rumahnya memberikan TPQ dan sebagainya, itu lebih jelas lagi. Tetapi asal niatnya tidak sama. Jadi setiap aktivitas ketika diniatkan untuk meninggikan agama Allah, maka Allah akan membantu, akan dimudahkan rezeki. Nah, orang itu kan membayangkan itu baik rezeki dalam artian uang, rezeki dalam artian sawah itu sampai memahami rezeki ini kayak modelnya gaji, kalau kerja dapat gaji. Padahal rezeki itu tidak begitu. Ada contoh rezeki ini, contoh sederhana. Ini real, nanti sampean tanya cek. Dulu berapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 10 tahun, 20 tahun yang lalu, lama sekali, ada orang mau jual tanah ke Isulaha itu harganya 30 juta. Tanah gitu. Tanahnya seberapa hektar? 2.500 meter seberapa hektar? 30 juta. Sudah selesai. Tak lama kemudian tanah itu ternyata dilewatin pinggir JLT itu. Jalan timur itu, JLT di timur itu ya. Singkat cerita tak lama kemudian ternyata tanah itu diperlukan pemerintah, rencananya mau dibuat dia itu terminal bis. Apa yang terjadi? Ternyata dibeli sebanyak 2,5 miliar. 2,5 miliar. Ini real ini, bukan ngarang, ini real. Nah, coba bayangkan begini. Siapa yang mengirim datang ke Kesulak menjual 30 juta? Dan siapa yang mengirim ternyata ada yang membeli 2,5 miliar. Coba bayangkan. Nah, ini itu adalah bagian itu jaminan Allah. Yang Allah bikin rezekinya tanpa. Secara matematik itu ya, masa mana mungkin tanah dari 30 juta harganya sampai 2,5 miliar itu gimana cara menghitung? Tetapi kan dengan caranya Allah akan memberikan rezeki. Kenapa? Karena berjuang di jalan. Itu begitu. Begitupun dia itu kan suka beli sawah. Maka kalau ada nawarkan sawah itu tidak pernah dia itu. Pokoknya menurut dia masuk akal, karena dia punya feeling tentang sawah mesti dibeli oleh dia. Tapi sampai dia itu, terutama bunya tidak tahu sawahnya. Terutama daerah Jogolo itu kan banyak sawah. Ketika bunya tanya, kaman sahabat dengan keadaan dunia dan kita pulang. Dan sampai dia nggak tahu dengan sawahnya itu. Jadi mikirin dunia nih, bini ikut mikirin dunia pas tak mulang. Ya udah, jadi aja.
Tapi orang itu kan ada yang kerja yang ngantarkan. Kenapa kok mendapatkan tak sawah yang murah dan ternyata subur? Itu kan berjuang. Ini real. Kalau nggak percaya, ini ada 2 kejadian. Itu sampean kan tahu Udin anak Nabi Jum ya? Ya, Nabi Jum. Itu ngajar bahasa Inggris di MTX ketika saya jadi kepala sekolah. Ya, anak Nabi Jum itu Udin ya. Ngajar bahasa Inggris. Ini cerita kalau mau cek kalau saya sampai. Dia itu di antara kerjanya itu nyewa sawah-sawah itu untuk ditanamin padi. Singkat cerita dia nanam padi sekitarnya dia makan orang. Tapi dia yang sewa itu selama nggak dimakan orang. Banyak orang ditanya obatnya apa gitu. Ya itu oleh Allah itu diselamatkan. Kenapa? Dia berjuang ngajar bahasa Inggris, apalagi yang mengajar fikih dan tahu apa akidah akhlak. Kalau niatnya benar, ya ngajar bahasa Inggris saja. Ngajar. Saya bilang gini, sudah kamu niatin karena Allah. Kamu jangan tak gaji. Kalau gajinya berapa sih jadi guru? Nah, ternyata di sini itu berjalan. Yang terakhir ini baru kejadian sebulan yang lalu. Saya punya pelatih koperasi itu, namanya Pak Alim itu ya. Mungkin sampean tahu Pak Alim itu yang pelatih itu. Itu kan bantu ngelatih teman-teman di koperasi itu. Nah, di antaranya juga dia padi, dia punya sawah dan juga nyewa sawah untuk ditanam padi. Baru kejadian yang lalu itu. Singkat cerita karena banyak hujan, padi-padi itu sekitar dia roboh dan juga roboh dia. Anehnya, milik orang kada roboh itu kepak. Sementara dia enggak. Bingung orang tanya, ini obatnya apa? Ya namanya padi itu kalau roboh karena hujan itu kan habis isinya ya. Tapi anehnya dia tuh nggak kepak itu. Jawabannya. Disitulah kita ini Allah itu kan memberikan rezeki karena perjuangan. Jadi kalau sama ternyata sampai berjuang miskin, ya tanya sampean dulu niatnya di mana dulu. Masalah di niat sampean. Bukan yang salah, bukan perjuangannya, tapi niatnya yang bermasalah. Jadi sampean, niatnya sampean. Saya ini apa sudah dunia atau akhir apa akhirat? Tanya padanya nanti sampean. Nah, sampai sudah berjuang, ternyata kok tambah miskin, tambah melarat gitu ya. Masalah di niat sampean. Pasti masalah di niat sampean. Sampai sudah pikir terus solusi ya, terus itu tempat orang, terus isi makanan orang, terus isi makanan lebih orang. Itu niatnya sudah bermasalah. Kalau sampean ternyata hidupnya tambah melarat. Jadi itu yang terpenting dulu, niat dulu. Ini kisah nyata tapi lama kejadiannya, sudah puluhan tahun kejadiannya. Saya cuma dengarkan ceritanya saja, tapi dengan orangnya saya nggak tahu. Orangnya tahu, tapi kejadiannya saya cuma dengar cerita. Dulu saya punya paman namanya Muhammad Syafi'i di Madura. Dari Madura manggilnya Kuk Syafi'i, nah Madura kan bisa merubah gitu ya. Muhammad Syafi'i dipanggilnya Kuk Syafi'i. Padahal namanya Muhammad Imam Syafi'i. Singkat cerita, paman saya itu mendirikan pondok, merintis pondok di daerah Sampang itu, desanya Desa Lebele, jangan salah baca ini. Jangan salah baca, Desa Lebele, Kecamatan Robental. Jangan salah baca, nanti keliru nanti kalau salah baca. Singkat cerita dia mendirikan pondok itu mendirikan gini ya. Nah, desa itu yang bisa baca kitab ini cuma satu, namanya Abdul Bari, panggilnya Bidari. Nah, coba lagi Abdul Bari menjadi Bidari. Ini kisah nyata. Orang ini yang cerita, paman saya cerita dan orang itu cerita, tapi waktu sangat lama. Singkat cerita, si paman saya itu mendirikan pondok, dia anaknya orang biasa. Jadi mohon maaf saya bukan menghina ya, orang nggak punya, tapi dulunya mondok. Sementara yang rodok-rodok lora itu tak bisa baca kitab. Nah, singkat cerita dia yang menemani paman saya. Nah, tanah Madura bukan tanah Lumajang ya. Lumajang ini kan luar logika saya dulu ke Lumajang tuh heran. Kalau di Madura itu kalau nanam pepaya, nanam gedang ya, nanam pisang itu. Kalau sudah berbuah 2 kali itu harus diambil, harus dihilangkan, tanam lagi. Kalau 3 kali itu harus dibusuk pohonnya itu.
Jadi tidak mungkin ada pohon pisang ini sampai 3 kali buah. Mau di sini kan enggak, kan gedang sahabat tenaki udah di TV bawa kan begitu di sini ya. Di Madura enggak. Madura itu kalau umumnya nanam pisang, kalau sudah tumbuh 2 kali, ketiga kalinya itu harus dibuang dulu, diganti baru. Kalau nggak begitu busuk belum berbuah. Nah, kalau lumajang saya bilang, hanya lumajangnya semuanya kok gampang gitu ya. Itu bedanya. Kalau nanam mangga itu harus disiram itu, setiap hari disiram gitu. Di sini bikin apa peloge pau sabek buat pemutih. Bisa. Itu beda ya kalau sama pergi ke Madura lah, yang pernah ke Madura tahu lah. Gitu ya. Nah, dia hanya punya tanah itu 2.500 meter, 1/4 hektar. Singkat cerita, si bidari ini karena bantu paman saya ini pagi ngajar, siang ngajar, sore ngajar, malam ngajar. Sampai dia tuh tidak sempat ngurusin tadinya itu. Dia punya istri, punya anak 2. Nah, singkat cerita dia itu ya kalau mau ngajar pagi ya pergi ke ladangnya itu diurusin. Nanti zuhur pulang, datangin lagi gitu. Ditanamin pisang, ditanamin jagung, ditanamin singkong, dan macam-macam gitu. Anehnya tanah yang sedikit itu cukup untuk kebutuhan makan 4 orang, untuk dirinya, istrinya dan anaknya. Singkat cerita. Nah, setelah pondok ini berjalan, singkat ceritanya sudah 5 tahun kemudian, si bidari tadi Abdul Bari menjadi bidari itu, ya itu singkat cerita datang ke paman saya. Kuk Sabi, kula nikah ambu pon mulang orang nak, makanya banyak pembantunya. Sudah banyak orang ikut berjuang kan begitu. Singkat cerita saya akan ngurusin pertanian. Nah, singkat cerita oleh paman saya itu bilang, oh iya, karena saya tidak bisa beri apa pada sampean ya persilahkan. Nah, singkat cerita dia itu sudah ngurangin ngajar itu, sudah sibuk ngurusin tani. Anehnya setelah tanahnya diurusin betul, sudah ngurangin perjuangan, sudah ngambil separuhnya perjuangan. Ternyata tanahnya itu tadi pisangnya mati, normal kayak tanah Madura lah gitu ya. Kalau sudah 2 kali buah sudah harus dibuang. Kemudian singkong karena berdekatan dengan ini sudah nggak ber. Akhirnya apa? Sampai dia itu untuk kebutuhan 1 bulan saja tidak. Nah, akhirnya singkat cerita datang lagi si bidari ini kepada paman saya. Kusami ini, bulan mereka mau ngajar lagi supaya saya ini ya rezeki gampang seperti dulu. Apa jawabnya paman saya? Kamu persilahkan kamu ngajar lagi, tapi kamu rezekinya tidak akan mudah kayak dulu. Karena kamu sekarang ini motifnya bukan karena Allah, tapi motifnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Singkat cerita dia ngajar ya lumayan bagus lah pertanyaannya. Ini kisah, tapi saya tidak melihat secara nyata, cuma ceritanya dia sendiri dan ceritanya paman saya ketika menjadi pondok di Madura. Nah kalau kayak anaknya Pincu, ya karena saya waktu itu jadi kepala sekolah dan sekarang Pak Alim itu baru 1 bulan yang lalu kejadiannya. Jadi kalau ternyata sampean ini hidupnya merasa repot, padahal sampean berjuang, tanya niatnya sampean, tidak ada masalah dengan niat sampean. Kehilangan sampean itu bermasalah. Maka itu jadi pentingnya. Jadi sampean ini berjuang ini coba sampean ini diperkerat sampean, diperketat. Nah, paling tidaklah berjuang untuk anak sampean nih, anaknya ini dididik. Saya kenapa berani menyatakan begitu? Anak saya ini dulu nih Badriyah ada, sampai mana ada disebut ada. Nah, kalau Badriyah ini agak kebelakangan, tapi suka bersih-bersih di rumah. Saya pakai ingat saya Badriyah ini. Terus saya masih konten baru itu dengan subuh gitu. Jadi siapa namanya? Nuraini. Jadi Nuraini itu saya ingat waktu saya jadi komandan baru tuh Nuraini itu yang bersih-bersih gitu. Jadi iya saya ingat saya maka dengan Nuraini itu. Nah kalau Badrinya agak belakangan ya, jadi tahulah situasi keluarga saya. Anak saya ini walaupun istri saya katanya orang bunyai, itu nggak pernah ada dipersilakan pada orang sampai mulut-mulut titik gitu kan, mulan titik. Oke, saya nggak punya padan santri gitu ya. Istri saya enggak, Anda tahu sendiri kan, pagi dia disuapin sendiri, dimandikan sendiri, kemudian diajarin sendiri. Nah, kenapa? Karena prinsip saya ini anak tidak boleh dilayani oleh santri. Karena bahayanya ada 3.
Yang pertama namanya Gus dilayanin santri, maka menganggap santrinya itu kan rendah, sehingga dia tidak belajar akhlak. Jadi biasa meremehkan orang, itu berbahaya setelah dewasa. Tidak belajar menghormati orang, itu berbahaya. Coba lihat, tinggal tua itu Gus Magus gitu ya, tak ngertiin orang, itu berbahaya. Maka nggak boleh saya dilayanin oleh. Kemudian yang kedua, si santri itu menghormati berlebihan kepada Gusnya itu. Iya Pak ya? Kalau menghormati berlebihan apa yang terjadi? Dia merasa mulia belum waktunya mulia. Dia merasa mulia belum berprestasi. Itu berbahaya. Iya Pak ya? Jadi coba sampai kan menghormatin azan kan berlebihan gitu, padahal bukan waktunya untuk dihormati. Dan ini kok menjadi karakter kan berbahaya. Yang ketiga, dia itu tidak tahu bagaimana cara mendidik anak yang baik karena belum punya anak, belum pengalaman punya anak. Maka berarti harus ibunya yang maka anak saya itu belajar sorab sama ibunya. Belajar nahwu sama ibunya, belajar baca kitab ibunya, baca Quran sama ibunya. Maka orang bertanya pada saya, bagaimana mendidik anak saya dan tanya sama ibunya, saya nggak tahu. Kenapa? Karena al-ummu madrasatun in a'dattaha a'dal jailah kullaha. Ibu ini bagaikan madrasah. Ketika kamu menyiapkan ibu dengan baik, maka berarti menyiapkan generasi keseluruhan. Maka kalau ibunya background atau orang lain itu masalah itu. Beda nggak di sini ibunya background atau? Masya Allah. Ayo, ini nih yang suka sisi rumah siapa? Berarti dia yang saya ingat, siapa lagi? Iya, Malia. Iya, siapa lagi? Iya, saya ingat kalau itu. Siapa lagi? Di sini. Coba sampai ini berarti lah contohnya. Pernahkah istri saya itu marah sama anaknya? Tidak pernah. Ya, pernah. Walaupun sudah kayak itu benar gitu. Yang paling ngumpul itu apa? Sibuannya kok sibuan ya? Oh, sibuan. Itu ya dapat sibuannya. Oh, itu sudah full itu. Karena orang azam itu melenggak. Itu kalah dengan sibuan itu. Tapi punya nggak pernah merengah sih. Dan kira-kira sampean bisa nggak kira-kira? Ini yang punya kayaknya. Nah, ini kembali kepada jihad, kembali kepada perjuangan. Nah, maka karena itu sampean ini coba perbaikin hati sampean. Nah, karena itu ketika sampean ini sudah begitu akan melahirkan ketakwaan. Nah, ayat yang saya dengar apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayat yang sering kita hafal, tapi prakteknya di mana? Jadi kalau sampai itu keren ke suami menurut saya udah biasa lah. Tapi kalau keren ke anaknya itu luar biasa. Loh dia nggak tahu itu, karena saya menikah 24 tahun itu tak akan dimana oleh istri saya, tak tahu kalau sampai itu. Ya, siapa ini di sini? Yusuf, berbakan di mana itu? Ustaz, pernah? Gak pernah. Alhamdulillah. Ustaz gak pernah gimana itu? Oh ya. Ustaz jangan pernah marah ya Ustaz. Enggak, saya kan kenapa ini masalah perjuangan itu kan banyak orang itu masalah niat yang bermasalah. Saya itu tidak mengaku saya ini suci, tapi saya selalu berusaha itu ikhlas. Berusaha ikhlas. Karena ikhlas itu gampang diomongkan tapi tidak gampang dilaksanakan. Secara teori saya tahu teorinya. Tetap ajak sampean baca bukunya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin jilid 3 dan jilid 4 itu. Selesai baca tentang ikhlas. Tapi prakteknya tidak gampang. Maka kata Ibnu Athaillah kitab Hikam itu, amal itu tanpa ikhlas bagaikan kerangka tubuh tanpa ruh. Jadi coba bayangkan ada orang ganteng atau cantik sudah gak ada ruhnya. Sampai takut gitu. Beginilah kehidupan. Nah, mari kita ini memperbaiki dulu gimana perjuangan kita ini, gimana kita posisikan kita. Insya Allah lah, Allah kan itu yang Rasulullah yang menjamin.
Gimana? Tapi kok ternyata saya sudah berjuang, tapi kehidupan kita kok sulit. Tanya-tanya sampai ada masalah dengannya atau enggak? Maka itu niat. Nah, saya itu selalu melakukan itu. Saya berusaha lah. Saya waktu ngerjo dari awal-awal ini, yang masuk awal-awal nih ya, masuk di kerang-kerangan saya gitu. Sudah soal kerang-kerangan. Soal kerang. Saya ini apa ya? Kadang-kadang kalau sendiri begini, ya Allah, apakah saya masuk neraka karena ini? Kadang-kadang begitu. Kalau dia sendiri itu, ya Allah, apa saya masuk neraka karena ini? Itu saja yang dipikirkan. Terutama teman-teman Bawian itu kan yang paling salah buat itu, subhanallah gitu kan, sampai obat gitu kan, koming itu ya, salamullah itu, salamullah sampai 3 tahun nggak naik dan berapa kali, sudahlah tidak. Nah ternyata saya jadi pengusaha properti di Sidoarjo. Ketemu dengan saya waktu ke Bawian, saya pikir orang Bawian itu benci gitu saja itu. Karena paling banyak di publik orang Bawian pada waktu itu. Ternyata dia itu datang ke saya banyak dan gini ke saya. Apa cuma menghibur hati saya atau tidak tahu lah gitu. Dia bilang gini di antaranya. Andaikan saya dulu tidak dikerasin, tidak mungkin saya jadi baca kitab. Itu ada yang menyatakan begitu. Andaikan saya tidak dikerasin, saya tidak mungkin disiplin seperti ini. Jadi sebagai disiplin karena saya dikerasin. Ada yang lagi, andaikan saya tidak dikerasi, tidak mengerti arti sebuah perjuangan. Itu ada yang begini yang ke saya ini, yang datang ke saya. Apa menghibur diri atau yang jelas ya. Tapi yang jelas saya ini tidak punya kepentingan pribadi sama sekali. Cuma saya mikir waktu itu Syarifud itu yang saya baca kitab ini, santri itu kan cuma Sayyidi pada waktu itu. Tapi saya berjuang bagaimana dan alhamdulillah dalam 4 tahun saya ngirim ke Libya gitu pada waktu itu. Dan 5 tahun kemudian saya bisa ngirim ke Mesir gitu. Nah pada waktu itu ya alhamdulillah gitu. Sama dengan saya mimpin, saya jadi ketua yayasan 1,5 tahun. Saya pokoknya anak lebih dia serapangin aja di saya. Emang kan nggak ada sekarang. Sama dengan anak yang banyak nggak waktunya kan teman-teman mahasiswa gitu kan di Pondok Putra itu. Saya kumpulkan anak putra itu yang jumlahnya 72, yang jumlahnya 52 mahasiswa itu. Saya bilang begini, saya tanya, sekarang Pondok Putra berapa? 872. Umpama saya pulangkan yang 52 ini tinggal berapa santri? Saya bilang. Hah? Berarti tinggal berapa? 820. Kira-kira rugi nggak saya bilang? Kaget juga ya. Jadi anak mahasiswa yang nggak bisa diatur, saya pulangkan semua. Nggak bisa pakai mahasiswa aja. Ya tertib. Terus kenapa masalahnya anak mahasiswa ini di Syarifud ini? Main HP. Sampai mana main HP ya? Dosanya 2 kali. Main HP yang ditonton kadang-kadang yang diharapkan oleh Allah. Kemudian ngecasnya milik pondok. Kan dosa 2 kali. Lebih parah lagi, kadang-kadang membobol apa wifi-nya santri lagi. Dosa 3 kali. Iya Pak ya. Makanya saya apa tadi? Nggak boleh bawa HP. Nah, pertama kali laki-laki protes ini. Sudah yang nggak setuju pulang. Saya bikin itu bilang. Setelah itu selesai, laptop main laptop terus gitu ya. Ternyata juga begitu. Dia pakai apa? Pakai wifi-nya bobol milik pondok. Kemudian ngecasnya milik juga dilarang oleh saya. Juga protes juga. Ya udah, yang nggak suka pulang aja. Saya bilang, ngapain saya mau repot saya mikir. Masih belum sembuh lagi. Yang punya sepeda motor, elang. Terutama yang besar-besar itu. Sudah bilang, nggak usah boleh sepeda motor kecuali yang dapat izin. Ada izinnya, dia itu pakai sepeda motor karena jadi TU atau jadi apa, dan itu sudah ada apa trayeknya. Jadi sepeda motor ini kemana saja, makin ada sepeda motor, tak boleh trayeknya kemana, sudah trayeknya juga gitu kan. Nah sekarang apa? Mereka mau ngaji, karena tak nyaman kan. Mau tak ngaji, tidak mainan, tidak main HP, tidak laptop itu. Nah, walaupun mereka itu protes, saya hanya satu pikiran saya. Orang tua itu mencari uang ngirim anaknya itu bukan hal yang mudah. Ayo sampai jadi orang tua, juga bang nyari WC. Iya bayar, repot nyari WC itu. Padahal anakku tinggal nelfon, mak,
Kesentade mak. Maksimum jadi kanan itu. Yang bulan kemarin orang belum maju, itu Pak boleh ke bulan berikutnya. Iya itu. Anak ini pondok dan serete mandi. Ya itu. Ya kita ini keras. Tapi saya berpikir ini apakah dosa? Apakah saya masuk neraka karena ini? Tapi kan jadi berubah. Anak putri berubah, anak putra berubah. Saya mimpi tahun setengah sampai kan sudah. Sebenarnya kan beda, ada karkatnya, ada yang tahun. Saya kemarin itu 1 minggu yang lalu marah sampai puncak. Dari mana saya nggak marah pagi-pagi? Anak tahfidz nggak ada gurunya semua. Tuh saya marah sekali. Saya kumpulkan guru. Saya bilang, kamu ini hafal Quran. Di hati kamu itu firman Allah. Kalau kamu khianat itu beda dengan anak santri yang tidak hafal itu khianatnya. Hati-hati dengan sabda Nabi. Rubba qari'in wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak orang yang hafal Quran itu Quran yang melaknat kepada orang yang hafal. Saya bilang, hati-hati dengan. Ini hadisnya sahih saya bilang. Rubba qari'in wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak orang yang hafal Quran tapi Quran yang melaknat. Jangan kamu di antaranya saya bilang. Coba lihat saya bilang. Coba pandang anak-anak ini semua. Coba pandang saya bilang. Ini anak ini orang tuanya mengharap sampai ini semuanya mengharap hafal anak. Orang tuanya bangga anaknya menghafal, tapi sampai pada tanda melayani. Mana bertanggung jawab sampai depan Allah? Di hati kamu, di dalam diri kamu ada firman Allah. Kalau yang nggak hafal mendinganlah, walaupun tidak baik. Kan bagaimana dengan kamu? Maka kata Imam Nawawi dalam kitab ada biar ada Quran, hanya Quran itu beda. Allah menyatakan dalam hadis kutsinya bahwa Allah punya keluarga. Lillahi ahlu minan nas. Lalu sahabat bertanya, siapa ahli Quran? Orang hafal Quran itu dianggap keluarganya Allah. Masuk keluarganya Allah gak benar saya bilang. Akhirnya apa? Tertib sudah. Saya lihat cek itu tertib sudah. Apa sih dosa karena malah nggak tahu saya itu kan. Malahnya saya puncaknya. Nah, begitulah. Tapi saya berusaha ikhlas. Nah, saya tidak pernah berpikir masalah sifatnya dunia, saya tidak pernah berpikir. Yang penting saya berdiri dengan Allah. Tetapi saya yakin, saya doa Allahumma rzuqni ma la ahtasibu rizqan halalan thayyiban. Itu doa saya. Allahumma rzuqni ma la ahtasibu rizqan halalan thayyiban. Kalau doa adik saya agak beda. Allahumma rzuqni ma ahtasibu wa ma la ahtasibu rizqan halalan thayyiban. Jadi ada yang memang terencana, ada yang tidak terencana. Itu aja. Nah, itulah mungkin tentang kemudian hadis yang sering sampean hafal katanya ada man sarrohu, ada man ahbah kan ya. Ayub setelah rizquhu apa katanya? Aliasil rahimahu kan gitu. Kalau ingin rizkinya diperpanjang, perbanyak dan umurnya diperpanjang apa jawabnya? Aliasil rahimahu. Man habdah ayub setelah rizquhu wa yunsa'u lahu fi asalihi aliasil rahimahu. Muttafaqun alaihi. Nah, satu rahim ini mungkin di antaranya saya datang ke sambian ini. Yang saya tadi seharusnya juga ternyata khas Putri Jatiroto juga waktunya sama. Saya bilang pamit sampai sering saya datangin ini. Saya dan lama nggak didatangin saya bilang. Biar nanti minggu depan saya datang ke sambian saya bilang. Saya datang ke sini gitu ya. Saya nenek satu rahim pada sambian. Walaupun ini mulai pagi ini non-stop, mulai subuh terus sedang pemantin ngecek ini anak-anak sama ya. Kemudian keundangan rumahnya Pak Qadir itu Datul Karimah itu kan menikah. Terus kemudian selesai langsung ke sini menengok orang sakit. Mas Ari itu, Mas Ari ya Mas Hari itu ya nenek Mas Amir yang biasa ngajar nahwu samanja itu sakit. Mas Hari, orang mungkin Mak Ismail. Pak Ismail ya, Pak Ismail itu kan sakit yang biasa ngajar nahwu ya. Nah, itu sakit maka saya ke sana. Selesai
Ingat, saya buka-buka HP sudah mau tiduran. Bila saya mau tidur, kok HP kok muncul dua, Pasiria dan Jatiroto. Ya udahlah, saya bilang saya datang ke Pasirian aja. Karena kalau di Jatiroto nggak tertulis nama saya. Kalau di sini muncul nama saya dan harus datang ke Pasirian. Datang ke sini. Saya mikir gini, agak mulai saya menyetir. Saya cari supir, sampai saya nyopir dia bilang ini. Dapat supir dia seterin dia. Sudah nggak dapat supir saya. Mulai nyetir sendiri tuh sudah terlalu jauh nyetir sudah. Nah, saya berpikir itu, saya hanya satu rahim dengan sampean. Kenapa? Saya yakin dengan saya datang ke sampean ini masih punya semangat baru untuk berkibar saja. Punya semangat untuk lebih giat untuk apa? Mendermakan ilmunya. Maka itu yang saya pikirkan. Nah, maka karena itu ya rezeki itu macam-macam lah. Coba bayangkan dengan kesini ini ada anggur gitu ya. Nah, ada roti juga di rumah kan nggak ketemu dengan ini. Iya kan. Nggak mungkin ada air di rumah. Ya kayak sampai di rumahnya ini ada jeruk kok di rumah sampai mau beli jeruk sampai. Iya. Nggak ada. Itu rezeki yang jelas. Nah, kalau ini sering ketemu anaknya sampai nanti dari sana, gitu ya. Loh, gak mustahil nanti dari sana. Iya, itu kan dekat daripada rezeki. Nah, itu kita rezeki itu banyak. Kan begini, seperti bilang, sehat itu bagian dari rezeki. Coba, katanya Tokoyi dalam kitab At-Tibbun Nabawi bahwa 70% orang sakit itu karena pikiran. 70% itu orang sakit itu pikiran. 20% itu karena makanan. Baru 10% itu karena cuaca. Jadi coba sampai kalau sumpah migrain muncul. Sumpah migrain muncul ya. Sumpah kadang-kadang asam lambung muncul. Iya Pak ya. Jadi pikiran coba sampai bocor ngerem anak tadi kesel itu biasa itu kan migrain keluar. Itu pikiran. Nah, kalau sampean bingung sendirian di rumah, kira-kira parah nggak? Parah. Tapi kalau sampean ketemu begini, ini kan kelepain. Ya, kerja, apalagi baca sholawat bareng, itu kan mendapatkan barokah dari Rasulullah. Itu hilang. Coba bayangkan, kita mendapatkan satu rahmat saja itu menjadi bahagia. Satu rahmat aja sudah dapat surga. Coba bayangkan, kata Nabi, orang yang bersalawat satu kali rahmat dapat berapa? 10. Coba bayangkan. Mana orang kata salawat betul kan kayak gitu macam. Ya Robbi sholli ada gitu ya. Sama di rumah saya dia sendirian masa gelem dadang. Tak kira gelem. Tapi sini kan itu salawat gitu ya. Ya itu kan kenapa? Silaturahim itu. Maka sampean bisa sehat. Karena bahagia. Kenapa saya terkait teori? Orang itu sering bahagia itu masih imun, kekuatan tubuh akan menguat. Kalau imun sudah kuat, maka otomatis apa? Kita tidak mudah sakit. Kalau sudah tidak bisa sakit, nyari kesehatan udah empat. Kenapa ya abah sakit kesehatan? Kikin di matua boleh. Apalagi selaki, kikin men segini. Karena yang laki ini kan cerdas semua kikin men segini. Sekali dimarahin, kecerdasan separuh hilang. Kalau dimarahin 2 kali, ada. Meng. Iya itulah. Maka karena itu jadi penting ya silaturahim ini. Coba lah sampean kan beda lah sering ketemu kan beda gitu. Pasti ada kan muncul nanti dan pikiran kita kan. Semoga Allah jalan rezeki itu mudah. Ya, terutama kesehatan, kemudian memberikan ketenangan hati beda itulah. Itulah sungguh kalau konsep rezeki itu banyak lah. Cuman saya berputar itu. Maka karena itu konklusi saya itu saya tidak ingin banyak menceritakan karena konsep rezeki itu ada 10. Itu tapi saya bicara tentang 2 aja secara singkat tentang berjuang dan tentang silaturahim ini. Tapi yang paling penting itu kita ini secara dohir usaha, tapi secara batin kita menata hati kita. Tetapi dalam teori rezeki itu kalau sifatnya itu materi itu harus sesuai antara usaha dan doa. Dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi yang sangat umum tentang tawakalnya burung. Rasulullah mengatakan ini, "Lau annakum kuntum tawakkaluna haqqa tawakkuli," katanya, "la rizqtum kama yarzuqut tayra yautu bisawma
wa yaruhu bitana. Andaikan kalian betul-betul tawakal, maka Allah akan berikan rezeki seperti Allah berikan rezeki kepada burung. Pada pagi hari berangkat dalam keadaan lapar, ketika pulang sore dalam keadaan kenyang. Coba konsep awal tawakal, tapi contohnya apa? Apakah ada burung diam-diam? Mesti nyari. Coba saya ini di Kotornon itu memang nggak boleh di sana burung itu diganggu, tidak boleh ditembakin, terus sarangnya nggak boleh diambil. Jadi kalau pagi-pagi saya sering lihat burung gitu ya makan. Coba bayangkan, burung ini kan kalau saya melihat burung di YouTube karena akibat saya sering melihat burung, akhirnya di YouTube saya nonton burung. Gitu. Aneh burung itu ya. Kalau daerah-daerah pesawahan kayak saya ini kan burungnya makan apa? Pagi. Tapi burung-burung itu yang hutan, yang dimakan itu apa? Ulat kan? Tapi kalau ladang kayak ini yang banyak apa? Belalang. Kan begitu. Tapi kalau yang di laut makannya apa? Ikan. Tuh. Dan anehnya bisa selalu gitu ya, ambil ikan. Kalau ikan itu, kalau burung itu di rawa-rawa, makannya apa? Ikan. Kakinya apa? Panjang kakinya. Dan cucunya panjang. Coba bayangkan. Tapi lihat, apakah burung itu diam? Usaha. Kata Nareng Madura itu dalam apa kata bahasa Indonesia? Burung yang putih itu ya, yang rombongan itu ya. Apa? Burung bangau ya. Burung bangau ya. Bahasa Indonesia tahu ini saya. Nareng Madura dalam bangau ya. Coba. Saya ini melihat kalau pagi-pagi itu kan rombongan pergi gitu ya. Banyak putih lewat di atas itu ya. Sore pulang kembali rombongan gitu ya. Nah, saya saking penasaran, saya ngelihat juga di Kotornon itu kalau sudah musim hujan, itu sering ada burung itu. Saya lihat nonton itu bagaimana dia datang nangkap ikan-ikan kecil itu dan makan di rawa-rawa. Nah, artinya apa? Secara zahir kita ini ada usaha. Yang petani ya pergi ke sawah, yang pasar ya dagang ke pasar, yang dagang online ya beraktif lah itu share apa di medsosnya masing-masing. Tetapi tidak kalah pentingnya kita tawakal kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Karena yang bikin orang senang beli sama itu siapa? Ya Allah. Apalagi kalau sekarang dengan digital marketing, kan miliaran orang, bahkan bukan jutaan lagi orang yang jualan itu. Tapi kenapa milih dagangan sampean? Kan Allah yang mengirim. Maka secara dohir ada usaha, kayak burung-burung nyari. Coba ngeliat laki yang paling banyak mungkin sampai 2 jam ya. Abang memelihara ayam nggak? Ayam kampung. Coba. Kan acakar, katakan ngecok. Kadang-kadang gimana saya beli makan kan nggak ketemu gitu kan? Pokoknya cakar, kemudian nyucu, kata akhirnya kenyang juga kan. Nah, artinya apa? Kita tawakal tapi kita usaha. Ini itu digambarkan. Yautu isoma wa tabutu isoma wa taruhu bitona. Jadi berangkat pagi lapar, pulang sore. Nah, itulah gambaran-gambaran bahwa kita ini dalam hidup ini ada usaha. Nah, harapan saya begini. Saya selalu menyatakan begini kepada teman-teman yang berjuang dengan saya. Ketika berjuang kamu ikhlas, jangan dicampur adukan. Tetapi ketika mencari uang yang serius. Jangan berpikir sampai ketika ngajar ingin mendapatkan uang. Sudahlah niatnya berjuang. Kalau ternyata itu diberi, namanya bukan gaji tapi bisyar. Sekedar persekot kabar. Ketika sampai dengan pengajian ini punya teman bisnis, itu adalah musyawarah, adalah kabar gembira, persekot saja. Tak mesti rezeki yang banyak yang tidak di sini. Itu yang harus saya yakini. Dan itu yang saya yakini selama ini. Dan saya selama ini selalu berpikir begitu. Maka saya mengharapkan teman-teman santri ini. Dan itu saya kesimpulannya begini, bahwa rezeki ini adalah bentuk yang bermanfaat pada manusia.
Rizki ini begitu banyak. Ada berupa kesehatan itu rizki, keluarga yang menyenangkan rizki, teman yang baik itu rizki, ilmu itu rizki, jabatan rizki, harta benda juga rizki. Bagaimana caranya rizki didapatkan? Dengan cara bertakwa kepada Allah. Salah satu bertakwa itu apa? Adalah berjuang di jalan Allah, ikhlas karena Allah. Salah satunya apa? Banyak silaturahim biniyatin karena Allah. Kemudian yang terakhir banyak istighfar kepada Allah. Itulah mungkin pengangkat dari saya ingin mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari sampean. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pertanyaan dulu. Ada yang pertanyakan? Jelas. Ada pertanyaan, persilakan. Yang berbentuk sama itu mumpung ketemu. Mungkin banyak pertanyakan pada saya. Yang sudah jelas kalau saya tanya, yang nggak jelas gitu. Silakan. Yang tidak jelas, tanyakan, persilakan. Barangkali Anda yang bertanyakan pada saya. Silakan, ada pertanyaan pada saya. Kalau sama